لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, dari Ustaz Januar dan kawan-kawan di SKTI, juga para orang tua, wali murid, siswa dan siswi, juga hadirin yang lain yang berpartisipasi di pertemuan yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul walaupun lewat daring, ya, di acara kajian parenting yang diselenggarakan oleh SKTI. Dan di kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit kalimat terkait dengan pendidikan anak. Ya, saya juga berterima kasih kepada para bapak dan ibu sekalian, ya, para orang tua siswa yang hadir di kesempatan kali ini. Ini menunjukkan akan bentuk perhatian, ya, bapak ibu sekalian akan pendidikan anak-anaknya. Sebagai muqaddimah, ya, saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita nikmat banyak sekali. Ya, dalam surat Luqman disebutkan, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidaklah kalian melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian yang zahir maupun yang batin, yang kalian mengetahui maupun yang kalian tidak tahu, ya, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya, begitu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ya. Dan dalam kehidupan ini kita diuji siapa dari kita yang paling baik amalannya. Ya, karena itu tujuan kehidupan, untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka beramal dalam kehidupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Ya, diuji kita. Siapa yang paling baik amalannya di dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan itu nikmat dari Allah, tapi sekaligus juga ujian. Ya, tapi sekaligus juga ujian. Dan dalam hidup ini kita berjalan safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Diberikan segala nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berbekal. Ya, apabila kita manfaatkan nikmat tersebut, kita jadikan nikmat tersebut sebagai sarana mengumpulkan perbekalan kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan kita banyak sekali. Allah memberikan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Ya. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kalian segala sesuatu yang kalian minta. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan menghingganya. Ini luar biasa ayatnya. Ditutup dengan, sungguh manusia itu sangat zalim, lagi sangat kafir. Ya, datang juga ayat yang seperti ini di surat An-Nahl. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sama. Apabila kalian coba hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghingganya. Kan tetapi di ujungnya berbeda. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, luar biasa ya.
Apabila kita menghitung nikmat Allah, tidak bisa kita menghingganya. Lalu dari sisi manusia, innal insana, di surat Ibrahim, innal insana lazalumun kafar. Ya, sungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat kafir. Kemudian dari Allah, innallaha laghafurur rahim. Ini kalau kita mau berbicara di bagaimana penutup kedua ayat ini bisa panjang sekali, tapi cukup saya kasih qarinah tadi bahwa dari sisi Allah, Allah begitu maha pengampun, ya, begitu menyayangi hamba-hambanya. Sementara dari manusia ini penuh dengan ketidakbersyukuran, ya, penuh dengan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Kita diberikan segala nikmat, ya, dari harta, ya, dari keluarga, dari anak-anak, ya, dari anak-anak, ya. Kita bergembira dengannya di kehidupan dunia, ya. Kemudian nanti pada hari kiamat, ya, ketika terjadi hari kiamat, bagaimana dibacakan tadi, ya, seorang laki-laki atau seorang manusia itu tidak berpikir akan orang-orang yang dicintai ketika itu, ya, malah justru dia berlari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang berlari dari saudaranya, ya, dari ibunya, dari ayahnya, ya, dari istrinya, dari anak. Afwan Ustaz, suaranya hilang. Sekian, ya, maka hamba-hamba itu kembali menginginkan bertemu dengan keluarganya, ya, dan orang-orang yang beriman, beramal soleh itu Allah akan pertemukan mereka di surganya kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti juga dengan keimanan dari keturunan-keturunannya, maka kami akan gabungkan mereka dan keturunannya di surga kelak. Ya, para ulama mengatakan bahwa seorang ayah itu bisa mengangkat anaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang anak bisa mengangkat ayahnya atau kedua orang tuanya di surga kelak. Ya, jadi ini perkara yang harusnya diperhatikan, ya. Hendaknya seorang apabila dia menginginkan kebersamaan, kebahagiaan yang terus-menerus langgeng hingga hari kiamat, ya, setelah hari kiamat, maka dia perhatikan pendidikan anak-anaknya, pendidikan keimanan anak-anaknya. Disebutkan kan tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dengan iman. Kalau mereka sama-sama beriman, mereka dikumpulkan lagi di surga. Bahkan anak yang soleh itu bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di surga untuk bersama-sama mereka. Baik, ini ada pesawat lewat sedikit, Ustaz Januar. Baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan kebersamaan bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, hingga nanti pada hari kiamat, maka perhatikan bagaimana keimanan mereka. Ya, perhatikan bagaimana keimanan mereka. Ya, kita berusaha menjaga keimanan mereka. Dan itu adalah inti dari pendidikan. Jadi pendidikan yang paling dasar itu adalah bagaimana menjaga anak keturunan itu di atas fitrah Islam. Ya, Rasulullah SAW kan bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Ya, kedua ayahnya, maksudnya abuwaihi. Kedua ayahnya maksudnya ayah dan ibu. Disebutkan di lafaz hadis ini abuwaihi dengan abuwaihi dikarenakan yang dominan itu sebetulnya ayah dalam pendidikan harusnya. Ya, fa abuwaihi. Ya, maka ayah dan ibunya ini yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, seperti itu. Jadi asal pendidikan adalah membuat seseorang tetap berada di atas fitrah. Ya, tetap berada di atas fitrah. Kalau ada pendidikan yang bisa memalingkan seorang dari fitrah tadi, fitratul Islam, maka ini pendidikan yang gagal. Pendidikan yang gagal.
walaupun gelarnya berderet, walaupun paham puluhan bahasa, walaupun dia keluar di atas fitrah, ya dia keluar dari fitrah tadi, fitratul Islam, maka pendidikannya gagal, melenceng dari fitrahnya manusia. Ya, dan apabila seorang menjaga anak keturunannya di atas fitrah, baru kemudian dia tumbuhkan perkara-perkara yang menguatkan fitrah tadi, dari perkara keimanan, dari ibadah, dari bagaimana penghambaan kepada Allah, seperti itu. Jadi asal pendidikan itu adalah menjaga anak keturunan kita di atas fitratul Islam. Ya, sekali lagi yang sebutkan, apabila ada pendidikan sehebat apapun dia, tapi memalingkan atau membuat seorang bergeser dari fitrah Islam ini, maka itu pendidikan yang gagal. Ya, pendidikan yang gagal, tidak bermanfaat sedikit pun di negeri akhirat. Ya, apabila seorang menjadi kufur kepada Allah, ya, menjadi zalim, melakukan kesyirikan, ya, ini pendidikan yang gagal. Ya, oleh karenanya seorang perhatikan, ya, dia memperhatikan bagaimana dirinya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, dia adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Ala kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Ya, jadi seorang ayah, dia adalah pemimpin bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Demikian juga seorang ibu, ya, dia adalah orang yang mengatur dan memimpin apa-apa yang berada dalam rumahnya. Ya, jadi hendaknya seorang perhatian, ya, akan pendidikan anaknya, ya, bagaimana dia menjaga pendidikan tersebut supaya tetap di atas fitrah. Ya, ini blueprintnya di atas fitrah, fitratul Islam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah diri kalian juga keluarga kalian dari api neraka. Ya, sebelumnya apabila kita ingin berbicara tentang sesuatu, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih lagi pendidikan anak atau pendidikan yang lain atau berbicara tentang hubungan antar manusia, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan makhluknya, ya, jadi Allah yang paling tahu bagaimana kita mendidik makhluk-makhluk tadi. Ya, mendidik makhluknya, berbicara kepada makhluknya. Allah yang paling tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi kita diperintah yang pertama apa? Untuk menjaga diri kita dulu dari api neraka. Ya, kita dulu yang harus bagus. Kita dulu yang harus baik. Ya, nggak ada istilahnya, wah, yang penting anak saya sajalah belajar, saya mah nggak apa-apa. Ini nggak ada istilahnya seperti itu. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, diperintah untuk ketaatan, dilarang dari kemaksiatan. Ya, diajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, ini kita menjaga diri kita dulu. Ya, oleh karenanya mendidik itu harus dengan keletihan, kelelahan. Gak ada seorang memperbaiki, seorang mendidik itu dengan santai-santai, gak ada. Meski dengan kelelahan, meski dengan upaya. Ya, tadi menjaga diri kita dulu, baru keluarga dari api neraka. Ya, karena pendidikan itu butuh dengan perbaikan, maka kita dulu yang harus berbenah. Kita dulu yang harus melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri. Ya, kalau nggak seperti itu nanti bagaimana kita mau berbenah, membenahi orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiruha ma bi anfusihim." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah kenikmatan yang Dia berikan kepada suatu kaum sampai kaum tersebut yang mengubah, ya, mengubah apa-apa yang ada di diri mereka. Ya, ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah berikan suatu nikmat kepada suatu kaum. Lalu kaum tersebut bermaksiat kepada Allah, lalu Allah ubah kenikmatan tersebut menjadi azab. Ya. Demikian juga sebaliknya kata para ulama. Apabila ada kemalangan, ya, perkara yang tidak kita sukai, ya, perkara yang kita ingin hindari, ya, itu berada pada diri kita, maka kita berubah.
supaya Allah ubah perkara-perkara yang jelek tadi menjadi perkara yang baik, ya. Jadi sebagai orang tua kita juga mengevaluasi diri, ya, bagaimana supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana supaya Allah ubah keadaan kita yang kurang baik ini menjadi baik. Jadi yang pertama itu seorang berusaha memperbaiki dirinya sendiri, ya, memperbaiki dirinya sendiri. Baik. Jadi sebelum kita berbicara panjang lebar, ya, di pertemuan ini atau apabila Allah izinkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita tanamkan ke diri kita dulu bahwa kita ini butuh perubahan. Ya, kita ini butuh belajar. Ya, kita butuh untuk berbenah. Ya. Kalau dalam pikiran kita sudah oke semuanya, sisa yang berubah ini orang lain, anak kita saja yang tinggal berubah atau orang lain di sekitar kita yang harus berubah, maka ini keliru. Keadaannya tidak akan banyak berbeda nantinya. Kita juga harus berubah. Ya, Allah nggak ubah keadaan kalau kita nggak berubah. Kita dulu berubah. Ya, kita dulu berubah. Apabila kita sudah sadari ini, ya, kita siap untuk belajar baru, ya, nanti akan ada jalan-jalannya, ya, akan ada jalan-jalannya. Terkadang ada trial dan error, kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman yang dijadikan guru. Ya, ini nggak mengapa, nggak mengapa. Yang penting seorang sudah berjalan ke arah yang benar. Ya, dia melihat kepada dirinya, melihat apa yang perlu diperbaiki, kemudian dia berjalan di situ, berjalan di situ. Baik. Kemudian anak-anak dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang diberikan laki-laki, ada yang diberikan anak-anak perempuan, ya, ada yang diberikan laki-laki dan perempuan, semua dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari itu, ya. Anak kita itu Allah takdirkan untuk menjadi anak kita, ya, nggak ketuker. Ya, demikian juga mereka memiliki kita sebagai orang tua juga Allah Subhanahu wa taala yang pilih. Jadi harus seorang itu menerima ini titipan dari Allah, ini amanah dari Allah, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana disebutkan tadi, apabila kita bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi, maka itu bisa menjadi bekal, ya, dalam perjalanan kita menuju negeri akhirat. Ya, bisa menjadi bekal bahkan setelah kita berada di alam barzakh, kita didoakan oleh anak kita tetap bermanfaat, ya, tetap bermanfaat, bahkan bisa menarik derajat kita di negeri akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala tadi bagaimana disebutkan. Oleh karenanya orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan perhatian kepada pendidikan anak-anaknya. Cerdas karena ini aset, ya, ini aset. Ketika dia mendidik anak-anaknya, maka bisa jadi pahalanya itu terus mengalir kan ketika dia di dalam kubur. Bahkan sebagian para ulama, pahala dari pendidikan anak ini, ya, sebagian ulama berkata, pahala dari pendidikan anak ini bisa berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bayangkan, antum mendidik anak antum, kemudian setelah kita terkubur di bawah tanah, ya, masuk ke alam barzakh, selama ratusan tahun kita bisa dapat pahala yang mengalir. Ya. Selama ratusan tahun kita masih tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Bagaimana itu? Karena ketika kita didik anak kita juga tumbuh sebagai pribadi yang baik, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Dia mengajarkan juga kepada orang-orang yang ada setelahnya, kepada keturunannya ataupun pada orang lain. Ini adalah buah dari, dengan izin Allah, buah dari usaha kita. Ya. Oleh karenanya, seorang berusaha, dia berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya, dia berusaha ambil bagian dalam pendidikan anak-anaknya, dia perhatian di situ supaya dia mendapatkan juga manfaatnya, ya, supaya dia mendapatkan juga manfaatnya. Ya, sebagian orang kalau menjaga titipan yang sifatnya berupa harta, amanah berupa harta, ya, dia selalu memikirkan bagaimana supaya hartanya berkembang, supaya tidak diem aja ini uang, misalnya kalau berupa uang, ya. Kalau berupa kendaraan dia sewakan supaya dia berbuah, ya, ada hasilnya. Ya.
Seorang seperti itu, kalau titipannya berupa harta dunia, dia pikir bagaimana supaya hartanya berkembang. Dia memikirkan investasi, dia pikirkan siang dan malam. Ya, dia pikirkan siang dan malam. Ya, mau tidur dia pikirkan bagaimana saya invest di mana, saya letakkan di mana, saya usaha apa. Selalu seperti itu kalau orang punya uang. Ya, padahal kadang-kadang juga uangnya bukan uang dia cuma suruh ngelola aja. Dia cuma suruh ngelola aja kadang-kadang. Tapi pusingnya luar biasa. Nah, sementara yang ada di hadapannya, ya, aset yang lebih besar, anak-anak kita. Kita mendidiknya adalah ibadah. Ya, kita bersabar dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan adalah ibadah. Ya, kehidupan kita bersama mereka apabila kita benar menyikapinya adalah ibadah. Belum lagi nanti sepeninggal kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan lagi dengan sebab kesolehan mereka. Lalu kita sia-siakan perkara yang ada di hadapan mata ini, maka ini bukan bukan ciri dari orang-orang yang cerdas yang memikirkan bagaimana kesudahan dirinya nanti setelah dia meninggalkan dunia ini. Jadi seorang memikirkan perkara ini. Ini diantara mukaddimah ya, diantara mukaddimah. Jadi seorang meyakini bahwa ini pemberian Allah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus dia terima, yang harus dia syukuri. Ya, jangan sekali-sekali dia mengatakan, wah seandainya anak saya begini dan begitu. Enggak, ini anak yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Kita juga ditakdirkan untuk mereka. Ya, oleh karena seorang berusaha memanfaatkan, dia beramal untuk kehidupan ini dan apa-apa yang datang setelah kematian dengan perkara-perkara tadi. Ya, dengan perkara-perkara tadi. Ya, Rasulullah SAW kan bersabda, apabila seorang anak Adam itu mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Ya, ini hadis yang maklum sekali, ya, yang diketahui oleh setiap kita sepertinya. Ya, bagaimana ditinggikan derajat seorang ayah, ya, seorang hamba pada hari kiamat dengan sebab istighfar dari anaknya. Ya, jadi seorang perhatian di permasalahan ini, ya, dia meyakini bahwa dirinya butuh untuk belajar, ya belajar nggak mesti di satu tempat, ya silakan belajar selama guru-guru dan pelajaran yang kita ambil itu adalah ilmu-ilmu yang sahih, silakan belajar, ya, dan seorang itu jangan bersombong dalam belajar. Januar kayaknya ini yang bisa disampaikan sebagai mukaddimah. Ya, kalau kita masuk ke rincian-rincian ini agak panjang juga ya, seperti itu. Baik, baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ya, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan tentang materi atau permasalahan pendidikan anaknya, maka bisa disampaikan via chat atau bisa bertanya langsung dengan melakukan raise hand terlebih dahulu. Ya, jadi melakukan raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipersilakan oleh saya baru disampaikan pertanyaan yang akan disampaikan. Satu kalimat yang tadi luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Asal pendidikan adalah membuat anak tetap berada di atas fitrah Islami. Ini luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa benar-benar. Di mana banyak sekali orang-orang yang jungkir balik, ya, dia mengenyam pendidikan ini dan itu, mengambil les ini dan itu. Namun ketika dewasa, dia terlalaikan oleh pekerjaannya. Dia terlalaikan oleh kesibukannya sehingga ia lalai sholat, lalai mengaji, ya, lalai menuntut ilmu-ilmu syar'i, bahkan menomorduakan. Nah, ini kira-kira apa penyebab dari permasalahan ini, Ustaz, kira-kira? Alhamdulillah. Ya, kalau kita cari sebab-sebabnya itu banyak ya, banyak pemaling-pemaling, tawarif-tawarif ya. Tetapi disebutkan dalam hadis tadi jawabannya fa abawahu yuhawwidani atau yunassirani atau yumajisani. Ya, kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya karena bahasanya fa abawaihi di taglib kepada ayah. Ya, antum perhatikan bagaimana ayat-ayat dan nas-nas itu detail. Ketika dalam permasalahan pendidikan, fa abawaihi. Dalam permasalahan warisan,
al-walidain disebutkan. Al-walid itu condongnya kepada ibu, karena yang lebih banyak ibu nanti yang dapat. Nah, ini kan betul sebetulnya. Kita nggak bahas di situ. Jadi kedua orang tuanya yang harusnya paling bertanggung jawab. Ya, antum lihat aja bagaimana kurangnya perhatian seorang terhadap perkara agama. Ya, walaupun kalau kita dengar orang-orang di sana di luar selalu berbicara kita harus seimbang antara agama dan dunia, antara akhirat dan dunia. Ya, ini perkataan yang keliru. Ini perkataan keliru. Ya, kita harus mendahulukan akhirat. Tapi ambillah saja. Ya nggak apa-apa deh kita ambil seimbang deh. Seimbangnya saja pun mereka tidak seimbang. Lebih mementingkan dunia. Coba sebagai sebagai apa? Sebagai perbandingan yang ringkas saja. Kalau ada anak kelas 5 SD ya atau kelas 6 SD tidak bisa baca tulis Latin, orang tuanya gimana kira-kira, Ustaz? Orang tuanya mencak-mencak itu, Ustaz. Masya Allah. Pasti dikata-katain anak. Mencak ya. Mungkin sudah sibuk dia ikut bimba, ikut apa. Tapi kalau ada anak kelas 5 atau kelas 6 SD tidak bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran aja nih, bukan baca belajar bahasa Arab, bukan. Baca Al-Quran saja. Nggak bisa baca Al-Quran, kira-kira mereka gimana? Tenang-tenang aja kan? Tenang-tenang aja. Sampai anaknya SMP, sampai SMA, sampai kuliah, sampai sudah menikah, punya anak, mereka tenang-tenang saja. Apakah ini namanya seimbang? Apakah ini namanya adil? Enggak. Kurang perhatian. Jadi kurang perhatian akan permasalahan ini. Ya, kurang perhatian. Nah, itu kenapa kurang perhatian? Karena terkadang orang tuanya pun tidak perhatian untuk perkara tadi, untuk diri-diri mereka. Ya mereka juga sabar saja. Ya, nggak bisa baca Al-Quran walaupun kadang-kadang sudah perhatian terhadap agama. Ini disaksikan. Ya orang yang sudah kenal atau sudah perhatian pada agama 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu masih belum bisa baca Al-Quran. Ya, masih belum bisa baca Al-Quran. Ini namanya tidak pandai memprioritaskan sesuatu. Ya, jadi seorang mengenali apa yang harus dia kerjakan di sini, di kehidupan dunia ini. Ya, apa yang harus dia prioritaskan, apa yang harus dia dahulukan. Ya, harusnya seperti itu seorang berpikir. Jadi sebab-sebabnya ya itu tadi. Yang paling utama adalah seorang atau orang tua tidak perhatian kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya. Itu di antara sebab yang paling utama. Allahu a'lam. Masya Allah. Berarti kalau dilihat lagi nih Ustaz, berarti memang seorang orang tua ini harus memiliki satu modal. Nggak bisa dia ujuk-ujuk punya uang ya berapa ratus juta atau berapa puluh juta, kemudian dia menikah, kemudian dia punya anak, kemudian dia didik begitu aja. Berarti ada modal utama nih berarti harus dimiliki oleh pendidik ya, khususnya orang tua dan juga guru di dalam mendidik anak-anak di zaman ini. Kira-kira apa Ustaz ini modalnya? Ya, nah, Masya Allah ya pertanyaannya modal utama. Ya modal utama sebagai orang tua, sebagai pendidik, bahkan sebagai makhluk yang berjalan di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah ketakwaan kepada Allah. Adalah ketakwaan kepada Allah. Kita tanpa ketakwaan tidak ada artinya, tidak ada harganya, tidak bermanfaat sama sekali untuk diri kita bahkan untuk orang lain. Nggak ada manfaatnya kita kalau nggak punya ketakwaan. Ya, sekalipun ada manfaatnya hanya terhenti di kehidupan dunia ini saja. Ya, seorang dengan ketakwaan maka dia bisa mendapatkan jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Orang yang dengan berbekal ketakwaan dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari arah yang tidak dia duga-duga. Ya, rezeki bukan hanya harta ya, anak-anak yang saleh, keturunan yang saleh. Bahkan disebutkan dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika mereka masuk ke suatu kota, ya mereka dapati tembok yang miring ya, yang hampir rubuh. Ya, lalu Nabi Khidir membangun tembok tadi. Ya, disebutkan kenapa Nabi Khidir membangun tembok tadi? Disebutkan karena tembok tadi itu milik 2 anak yatim. Allah menginginkan supaya harta yang ada di bawah tembok tadi, jadi ada harta di bawah tembok, itu dikeluarkan setelah anak yatimnya itu dewasa, supaya mereka bisa memanfaatkan harta tersebut secara maksimal. Lalu di tengah-tengah kisah ada
ada potongan ayat yang seandainya potongan ayat ini dihilangkan pun ceritanya tetap nyambung, Ustaz. Jadi ada potongan ayat wa kana abuhuma salihah. Dulu ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Perhatikan. Ya, dulu ayah dari kedua anak yatim ini adalah anak orang yang soleh. Ya, kata para ulama, kesolehan orang tua itu berbuah penjagaan kepada keturunannya. Ya, walaupun setelah orang tua itu tidak ada. Nah, ini diperhatikan. Ya, seandainya kita tidak menyaksikan anak kita tumbuh dewasa, tapi semasa hidup kita mengajarkan kesolehan, ketakwaan, kita pun memperbaiki diri, ikhlas kepada Allah dengan ketakwaan, dengan kesolehan, maka ini akan berbuah penjagaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak keturunan kita. Nah, bahkan para ulama di antaranya Ibnu Abbas mengatakan yang disebut sebagai orang yang soleh ini keturunan di atas yang ketujuh. Luar biasa. Masih berberkah, Allah berikan berkah kepada keturunan-keturunan yang jauh di bawahnya. Nah, jadi bekal utama untuk seorang mendidik, bekal utama bagi orang tua adalah ketakwaan. Ya, kita berusaha bertakwa kepada Allah, kita ajarkan nilai-nilai ketakwaan, setelah itu sudah kita tawakal kepada Allah. Kita saksikan anak kita dewasa atau tidak kita saksikan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, anak cerita sedikit, hendak wafat, ditanya oleh sebagian orang, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak mengumpulkan harta-harta sebagaimana orang lain dari kalangan ru'asaul qaum, dari kalangan pemimpin-pemimpin itu mengumpulkan harta? Ya, tinggalkan sesuatu buat anak-anakmu. Ya. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, ya, seandainya keturunan saya itu adalah keturunan-keturunan yang durhaka kepada Allah, gemar bermaksiat kepadanya, maka buat apa saya titipkan harta untuk mereka? Nanti dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, bermaksiat kepada Allah, berlaku zalim di tengah hamba-hamba Allah. Kemudian dia melanjutkan, seandainya anak keturunan saya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka sekali-sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Gitu. Dan disaksikan ya bagaimana ada seorang yang menyaksikan sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang memiliki anak-anak yang ditinggalkan ribuan dinar, itu menjadi peminta-minta di pasar. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz ada yang menyumbangkan ratusan ekor kuda dalam jihad fisabilillah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keturunan-keturunannya. Ya, bukan maksud kita adalah supaya ekstrim, tidak seperti tidak meninggalkan sesuatu untuk anak keluarga kita. Enggak seperti itu. Tapi ibrohnya adalah bagaimana Allah jaga anak keturunan itu dengan sebab ketakwaan dan keikhlasan kedua orang tuanya. Allahu a'lam. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Satu Ustaz nih, mengenai pendidik ya, tadi kan modalnya ketakwaan, tapi di masa ini ya, mungkin karena perkembangan zaman itu ada fenomena gadget fever, ya gadget fever. Jadi demam gadget, di mana nggak hanya orang tua aja nih Ustaz, sebenarnya guru pun ketika ngajar sibuknya di HP, atau orang tua ketika lagi ngajarin atau ketika lagi mendampingi anak-anaknya sibuknya di HP. Nah ini ditanyakan seperti ini karena saya pribadi juga kadang-kadang terjangkit ini gadget fever ini. Nah ini kira-kira bagaimana cara mengatasinya Ustaz? PR besar ini buat kita sebenarnya. Gadget fever ya, kalau sebagian tempat ya itu handphonenya dikumpulin. Ya, handphonenya dikumpulin. Kalau masuk jam pelajaran itu handphone dikumpulin. Tapi harus ada satu admin, ya, kita bicara guru dulu ya. Kita bicara guru. Ada satu admin yang dia memang jadi call center apabila ada keluarga dari si guru yang sakit, dia hubungi situ. Ya, seperti itu. Adapun kalau perkara-perkara yang nggak penting ya jangan gitu. Jadi gurunya fokus untuk mengajar, tidak fokus balas WhatsApp ya, atau posting dagangan ya. Kayak gitu. Betul. Jadi dikumpulkan di sebagian tempat ya. Ini kalau di FKTI ya, Anda nggak tahu ya, terserah antum sebagai pembuat kebijakan dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ini Anda berikan contoh di sebagian tempat seperti itu. Jadi si guru pun
mau tidak mau fokus. Mau tidak mau fokus. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan dari rasa ketakwaan tadi. Ya, bagaimana penunaian amanah? Bagaimana penunaian amanah? Ketika seorang diminta untuk mengajar, maka dia berikan pengajaran. Dan pengajaran di level-level atau di anak-anak usia dini itu yang paling penting adalah perhatian. Itu yang paling penting. Bukan bagaimana kecemerlangan kita, bagaimana kejeniusan kita, enggak. Yang paling penting perhatian. Itu yang paling penting. Tatkala kita dipalingkan perhatian kita dari anak-anak kepada gadget, maka kita sudah melalaikan sedikit. Ya, jadi kita perhatian kepada anak-anak, kemudian kita fokus bagaimana penunaian amanah. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menunaikan amanah. Ya, menunaikan amanah. Ya, menunaikan kewajiban kita. Ya, jangan kita sibuk menuntut hak, tetapi kita lalai dari penunaian amanah. Jadi amanah itu terkadang bukan bukan beratnya atau ringannya, tapi kadang mau atau tidaknya kita menunaikan amanah tadi. Ya, amanah kita ketika melihat mungkin ada kuesioner ketika mau masuk ke sekolah antum, apa yang diinginkan supaya atau apa latar belakang memasukkan anak Anda ke sekolah ini? Ya, rata-rata kan bilang supaya anak saya menjadi berakhlak dengan akhlak yang baik, bisa menghafal Al-Quran. Oleh karenanya, seorang guru pun ketika dia mengajar, dia yakin ini ada amanah di sini. Ada amanah di sini. Ya, walaupun bukan tanggung jawab saya sepenuhnya, karena tanggung jawab tetap pada diri orang tua. Ya, tetap pada pundak orang tua tanggung jawab penuhnya. Guru hanya membantu saja. Ada kadar tanggung jawab, tapi tidak sebesar orang tua. Kalau tanggung jawab itu pindah semua ke guru, ini guru berat banget. Ya, berat banget pundaknya pada hari kiamat nanti. Jadi tanggung jawab itu tetap pada pundak orang tua. Guru hanya mendapat bagian. Nah, ketika dia sadari bagiannya tadi, maka dia tunaikan amanahnya. Dia akan ditanya pada hari kiamat ya, tentang amanah tadi. Ya, bagaimana diperhatikan orang tua datang mengantar anaknya pagi-pagi ke sekolah supaya diajari Al-Quran, supaya diajari akhlak, supaya diajari perkara-perkara ilmu yang bermanfaat, lalu kita lalai dalam perkara tadi. Ya, bagaimana perjuangan orang tuanya mencari nafkah, mengantarnya ke sekolah, menjemputnya lagi, ini harus dipikirkan. Jadi ketika kita ingin memalingkan perhatian dari si anak-anak ini, kita lagi jadi banyak pikiran kita. Wah, ini kasihan orang tuanya sudah antar jauh-jauh, lalu di sini cuma dicuekin aja, kalah sama WhatsApp, kan seperti itu. Kemudian juga seorang itu dalam pendidikan, ya ini agak-agak merinci sedikit, ya itu di antara bentuk pendidikan yang paling efektif adalah tarbiyah bil qudwah, ya tarbiyah dengan contoh, Ya, ini meliputi orang tua dan guru. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita dia perhatian, fokus kepada apa yang mereka lakukan, maka kita juga harus seperti itu. Ya, nggak ada ceritanya kalau kita nyuruh anak kita merojah Al-Quran, ya, atau suruh anak kita belajar, lalu kita buka handphone, ya, buka handphone, fokus sama handphone tadi, ini bisa jadi sesuatu yang mendistract mereka, yang memalingkan fokus mereka. Bapak saya lihat handphone, apalagi kalau main game keluar suara-suara atau apa, itu udah kacau mereka, itu nggak bisa. Mereka jadi susah fokus, inginnya segera-segera saja selesai untuk kemudian join sama bapaknya lihat handphone atau yang lainnya, seperti itu. Jadi hendaknya diperhatikan perkara-perkara ini. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, kita beralih dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Pak Agus. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tips atau upaya agar anak kita tetap bisa istiqomah di jalan yang lurus yang sudah kita upayakan sejak kecil? Jazakallah khairan. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi yang pertama adalah seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keturunannya. Ya, kebaikan dan kesolehan keturunannya. Dia berdoa kepada Allah supaya anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh. Ini banyak sekali, ya. Bahkan ini sunnah para nabi. Ya, doa-doa dari
para nabi terdahulu, mereka mendoakan anak-anak keturunannya, ya, mendoakan anak-anak keturunannya supaya mendapatkan kesolehan, dijaga dari berbagai macam kejelekan, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim saja, Imamul Hunafa, dia berdoa, waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang mendirikan salat, yang senantiasa mendirikan salat, dan juga keturunan-keturunan saya. Jadi banyak dari doa para nabi, ya. Kemudian orang-orang soleh terdahulu, ya, mereka mendoakan anak-anak keturunannya. Di akhir-akhir surat Al-Furqan, bagaimana hamba-hamba Ar-Rahman, ya, ibadur Rahman, di antara sifat mereka, mereka mengatakan kepada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Ya, penyejuk mata ini adalah yang di atas ketaatan, ya, di atas ketaatan, ya, yang menyejukkan mata kita apabila kita melihatnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Ya, ini doa. Tidak bisa seorang menjadi imam kalau dia tidak pantas menjadi imam. Terlebih lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi yang pertama adalah seorang dia mendoakan keluarganya, mendoakan anak dan istrinya, keturunannya. Kemudian yang kedua, dia harus terus perhatian kepada perkara akidah. Ya, kepada perkara akidah. Bukan ketika kecil saja, ketika tumbuh dewasa, ya, ketika SMP, SMA, dia perhatikan. Ya, dia perhatikan terus. Ya. Lihat bagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, ya, dia berkata kepada anaknya, ya, ketika hadir kematian, ya, ketika dia sedang mendekati, ya, alaihi salam, ketika beliau alaihi salam sudah mendekati masa wafatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubul maut?" Id hadara Ya'qubul maut, apakah kalian menjadi saksi, menyaksikan ketika Nabi Ya'qub alaihissalam itu didatangi kematian? Ya. Id qala li banihi. Perhatikan, ketika didatangi kematian, sudah mau wafat. Id qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Masya Allah, ya. Apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku? Ya. Ini yang diucapkan Nabi Allah Ya'qub, ya, kepada anak-anaknya. Ya, nggak ditanya, kamu udah kerja apa? Ya, kamu S1 belum selesai lagi. Oh, kamu nggak ada rumah, kamu nggak. Ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku? Ya, padahal keturunannya ini luar biasa. Keturunan Nabi Ya'qub ini luar biasa. Ya, apa yang sudah mereka alami dari bagaimana mukjizat bersama salah satu saudara mereka Yusuf alaihissalam. Ya, bagaimana pendidikan seorang nabi kepada anak-anaknya. Ya, tapi tetap ketika ingin wafat ditanya itu, ma ta'buduna min ba'di, ditanya terus. Ya, ditanya terus. Ya, jadi seorang perhatian kepada akidah. Ya, kita senantiasa berbicara kepada anak kita, ya, memasukkan perkara-perkara akidah. Ya, ini bisa dengan mengobrol saja bisa. Kita katakan Allah berada di atas al-arsh. Allah itu pemberi nikmat. Segala nikmat itu datang dari Allah. Ya, bahkan keyakinan Ahlus Sunnah pun, usul-usul Ahlus Sunnah bisa kita masukkan kepada anak-anak kita. Bagaimana ketaatan kepada penguasa, bagaimana perkara-perkara yang lainnya. Diajak bicara, dicek bagaimana pemahaman mereka tentang akidah, ya, tentang bagaimana keyakinan mereka itu diajak bicara supaya kita tahu apa yang ada di kolbu dari anak-anak kita, keluarga kita. Jangan kita hanya mengenal fisiknya saja, ya. Kita nggak tahu keyakinannya. Dia takut sama dedemit, dia khawatir sial akan sesuatu. Ini kita nggak tahu. Karena kenapa? Kita nggak tahu apa yang ada dalam kolbunya. Kita nggak pernah mengajak bicara sehingga dia mengeluarkan apa-apa yang ada dalam kolbunya. Seperti itu. Jadi butuh kita ajak bicara. Kita tanya seperti Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya. Seperti itu. Kemudian kita menjaga sholat mereka. Ya. Kita jaga sholat mereka. Kita perintah sholat terus. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Perintahlah anak kalian, keluarga kalian untuk sholat dan bersabar. Wastabir itu bukan wasbir, ya.
ada tambahan huruf. Ya, kata para ulama, ziyadatul mabani tufidu ziyadatul ma'ani. Ya, adanya kadar tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Ya, wastabir berarti sangat bersabar kalian di situ. Ya, apabila zuhur diperintah sholat, asar mereka nggak sholat, perintah lagi. Ya, harus cerewet dalam perkara sholat ini. Ya, pastikan mereka sudah sholat. Jangan biasakan tasahul di situ. Jangan biasakan bermudah-mudahan. Oh, belum sholat nggak apa-apa. Belum sholat nggak apa-apa. Enggak. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun uh, tegas dalam permasalahan sholat. Ya, tegas dalam permasalahan sholat. Kemudian perhatikan bagaimana kawan-kawan mereka. Ya, ya, pilih kawan-kawan yang baik. Ya, pilih kawan-kawan yang baik. Ya, senantiasa itu berbicara, komunikasi kepada mereka. Lihat kepada kepada siapa mereka bergaul, ya, dengan siapa mereka bermain. Ya, lihat kalau ada pengaruh jelek kan dalam pembicaraan itu nanti akan keluar, ya, akan keluar ya apa-apa yang ada di dalam kolbunya. Apabila sudah ada perkara jelek yang keluar, maka kita berusaha perbaiki, ya. Bagaimana kita perbaiki dengan baik, ya, bukan dengan celaan-celaan, ya, bukan dengan celaan-celaan. Jadi seperti itu, kita doakan, kita banyak komunikasi sehingga kita bisa cek bagaimana akidah mereka, bagaimana apa-apa yang ada di dalam kolbu mereka, dalam pikiran mereka, ya. Kemudian kita senantiasa berakhlak baik kepada mereka, ya, berakhlak baik kepada mereka supaya mereka juga nyaman ketika berada di sekitar kita. Allahu a'lam. Itu secara umum yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Baik Ustaz, masih ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa pendidikan anak merupakan amal jariah bagi orang tua yang harus diperjuangkan. Mengingat fenomena biaya masuk ponpes yang bagus dari segi akidahnya lumayan mahal. Sehingga terkadang kami sebagai orang tua merasa agak keberatan. Apakah perasaan seperti itu sudah termasuk keputusasaan dan sikap mengeluh yang salah Ustaz? Dan bagaimana menghadapi permasalahan tersebut? Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi maklum ya, ini fenomena ya, bagaimana masuk atau biaya masuk di pondok-pondok yang sudah terkenal itu mahal. Ya, ya perlu diingat bahwa belajar itu tidak terbatas di pondok-pondok yang terkenal dan mahal-mahal itu. Ya, tidak seperti itu. Tidak wajib seperti itu. Ya. Jadi yang wajib adalah seorang mendidik anak-anaknya. Ya, seorang mendidik anak-anaknya. Ya, diajarkan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, diajarkan perkara-perkara yang menumbuhkan keimanan. Ya, tidak harus dengan ustadz-ustadz yang terkenal. Banyak juga pondok-pondok yang bahkan terkadang gratis. Ya, ada beasiswa-beasiswa di situ. Ya, kemudian ada juga yang biayanya murah. Ya. Jangan pikirkan, wah nanti kalau di sana nggak jadi orang, ya, nggak dikenal. Nah, ini juga perkara yang keliru, ya, perkara yang keliru. Kita mendidik anak-anak itu jangan tanamkan perkara-perkara dunia. Oh, kamu kalau lulus dari pondok ini misalnya nanti dikenal, bisa jadi pengajar di sini di situ. Nggak seperti itu. Ya, bagaimana disebutkan tadi di mana di awal-awal yang dibacakan oleh anak-anak apa Fatir, anak lupa tadi. Bagaimana tujuan belajar adalah mengangkat kejahilan. Ya, bukan supaya seorang itu tampak, supaya seorang itu bisa mengajar, bukan. Dia mengangkat kejahilan, kemudian menjadi sebab dirinya menjadi orang yang bertakwa, itu seperti itu. Ya, jadi dia belajar di mana saja, apa yang dimudahkan untuknya. Kalau dia belajar di rumah, nggak ada masalah apabila orang tuanya mampu untuk mengajarkan anak-anaknya. Jadi jangan seorang berputus asa di situ. Ya, adapun biaya-biaya tadi memang tidak bisa dipungkiri. Sebagian tempat-tempat atau lembaga pendidikan mematok harga yang sangat mahal. Ya, lebih lagi kebanyakan orang-orang yang beriltizam kepada kebenaran itu memang dari zaman dulu, bukan baru sekarang aja. Dari zaman dulu itu selalu berada di pinggiran, ya, selalu diremehkan oleh kaumnya. Kita lihat bagaimana kisah para nabi dan kaumnya. Selalu yang jadi pengikut para nabi itu orang-orang yang dianggap remeh oleh kaumnya. Ya, wajah amin aqsal Madinah, datang dari pinggir kota. Pinggir kota kan orang-orang bukan orang-orang
yang dipandang sekali, ya. Akan tapi orang-orang yang terkadang orang-orang lemah. Ya, jadi jangan putus asa. Pengikut kebenaran dari zaman dulu pun seperti itu. Kan tapi tidak menyurutkan langkah mereka, tidak membuat mental mereka jatuh. Justru kesulitan-kesulitan itu membuat seorang itu lebih bertakwa kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha saja, insya Allah ada jalannya. Ya, seandainya tidak bisa kecuali dengan dia ajar sendiri, ya, dia ajar sendiri. Ya, jangan dia masukkan anak-anaknya ke tempat yang berbahaya. Misalnya, oh di sini lebih murah, akan tetapi tidak perhatikan masalah akidahnya, jangan. Ya, perhatikan masalah akidahnya. Harta kita itu amanah, bagaimana anak kita juga amanah, harus dijaga juga. Jadi Allah alam, seorang ya seperti tadi, dia berusaha saja semampunya, bertakwa kepada Allah, ya niscaya akan ada kemudahan Allah. Baik Ustaz. Kadang mengenai biaya kadang Ustaz ya. Kadang Ya. kami para penyelenggara pendidikan itu seperti buah si malakama. Ketika kita menetapkan biaya yang kecil, maka akan ada suatu titik di mana kita kesulitan di dalam membiayai operasional kita. Akhirnya ketika kita buka donasi, itu susah. Ya, tidak seperti ustadz-ustadz yang memang dia sudah terkenal ya, ustadz YouTube misalkan, atau memang sudah berafiliasi dengan satu radio misalkan gitu. Nah ini Ya. amat sangat dirasakan oleh penyelenggara pendidikan Islam ya, yang berbasis konsep salafus saleh atau pendidikan berbasis Al-Quran. Adapun kalau misalkan memang kita tetapkan tinggi, ya juga sebenarnya pendidikan itu kan adalah hak bagi seluruh umat ya, hak bagi seluruh umat. Ketika ditetapkan tinggi, maka kita seperti memarginalkan orang-orang yang ini orang-orang yang memang kurang mampu. Ini kesannya bagaimana Ustaz untuk penyelenggara pendidikan? Baik. Ini bentar ada pesawat lewat lagi, Ustaz. Ini curhat juga buat kita deh, penyelenggara pendidikan gitu. Baik. Ya ini pertama dimaklumi bersama ya bahwa pendidikan-pendidikan yang sifatnya swasta seperti ini tidak dapat bantuan dari pemerintah. Ya. Seandainya kita menginduk pun ke satu tempat lain misalnya, kadang-kadang bantuannya pun disunat-sunat juga. ini fenomena ya, fenomena. Ya, yang pertama yang saya nasihatkan kepada diri saya pribadi juga kepada kawan-kawan adalah seorang bertakwa kepada Allah, ya, bertawakal kepadanya. Semoga Allah berikan kita kemudahan ya dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, jadi yang pertama seperti itu. Ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Kemudian yang kedua butuh kerjasama yang baik dari kalangan kawan-kawan yang sudah mengerti dakwah, yang sudah mengerti bagaimana pentingnya pendidikan. Ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu bertakwa kepada Allah. Ya. Ketika seorang berinfak, itu dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ego. Ini anak ingatkan ya untuk anak pribadi dan juga kawan-kawan semuanya. Ketika berinfak, ya itu berinfak karena Allah, ini akan merasakan manisnya keimanan. Memberi karena Allah, menahan juga karena Allah. Memberi karena Allah, bukan karena ego. Ya. Kadang-kadang kita kan ngasih karena ego. Ya enggak? Kita kasih fulan karena kita senang sama dia. Ya enggak? Begitu kan, Ustaz? Betul, Ustaz, betul. Bukan karena dia butuh, bukan. Ya. Itu namanya memberi karena Allah apa karena ego? Kebanyakannya karena ego. Ya kan ada dua orang, yang satu ya biasa-biasa aja nggak kita kenal. Ada satu juga yang butuh, tapi nggak butuh-butuh amat, tapi kita kenal. Ini orangnya baik sama kita. Kita kasih yang kita senang biasanya. Ini namanya memberi karena ego. Ya. Antum pernah dengar nggak kisah Rasulullah SAW kasih Abu Bakar ratusan onta? Nggak pernah. Iya. Ke Umar ratusan onta? Nggak pernah. Ya. Ke sahabat-sahabat yang utama dikasih pemberian-pemberian? Enggak pernah. Ya.
Rasulullah SAW kasihnya ke orang-orang yang butuh. Kadang ditaklif hatinya supaya dia masuk ke dalam Islam. Kadang-kadang diberikan ke orang-orang yang benar-benar butuh. Ya. Tapi kalau sahabat-sahabat utama nggak ada ceritanya. Ya. Malah mereka yang ngasih ke Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah ngasih nggak pernah ke mereka. Ya. Contohnya ke Uyainah bin Hisn atau Aqra bin Habis, saya agak lupa. Dia bilang, wajah Rasulullah adalah wajah yang paling saya benci. Awalnya seperti itu. Kemudian saya dikasih 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor unta. Satu unta aja berapa, Sat? Lebih mahal dari sapi. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Kalau Rasulullah Kita, kehidupannya kan, bagaimana tahu kan? Rasulullah itu. Ya, nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut atau 2 hari berturut-turut. Tapi sedekahnya seperti itu. Aqra bin Habis atau Uyainah bin Hisn dikasih 100 ekor unta. Kemudian dikasih 100 ekor unta lagi. Anda lupa apakah ada 100 yang ketiga. Kemudian dia berkata, kemudian wajah Rasulullah berubah menjadi wajah yang paling saya cintai. Ya. Seperti itu. Ya, kata Anas bin Malik, dulu sebagian sahabat masuk Islam dikarenakan pemberian seperti ini. Lalu ketika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, mereka tahu hakikat agama, mereka nggak peduli lagi sama pemberian-pemberian. Ini uslub dalam berdakwah. Yang ana ingin jadikan syahid di sini, bagaimana Rasulullah SAW itu memberi karena Allah. Memberi karena Allah. Ketika ada maslahat dalam dakwah, itu yang diberi. Nggak dikasih Abu Bakar. Ini Abu Bakar nih. Ya kan? Atau ini Umar kasih nih. Ya, orang yang sudah setia sama saya. Atau Ali, kasih deh Ali. Yang sekalian mantu kan. Duitnya nanti ke anak-anak saya juga. Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya nggak? Tapi enggak. Enggak. Fatimah ketika datang minta Khadimah saja malah disuruh berzikir kepada sama Rasulullah SAW. Ya, nggak dikasih. Ya, karena apa? Karena Rasulullah itu memberi karena Allah. Nah, sebagian kita mal-asif, ya qadarullah syafa'al, masih memberi karena ego. Ya, memberi ke tempat-tempat yang justru sudah berlebih. Seperti itu. Ya. Padahal ada saudaranya juga yang butuh. Ada saudaranya juga yang butuh. Dan sama di atas akidah yang sama. Ya, karena kurang serak saja dengan ustadznya, atau karena dia kurang terkenal, atau karena namanya nanti tidak terpampang, tidak dikenal sama ustadz yang populer ini, dia jadi enggan memberi ke tempat-tempat yang seperti tadi. Jadi yang kedua, seorang hendaknya bertakwa kepada Allah. Dia memberi karena Allah, ya bukan karena egonya. Kemudian yang ketiga, apabila memang terpaksa seperti yang antum bilang, ada biaya yang harus dinaikkan, maka dimaklumi ada cara subsidi silang, ya subsidi silang. Ya, subsidi silang bagi yang tidak mampu, ya subsidi silang bagi yang tidak mampu. Dan orang yang memiliki kelebihan harta, ketika dia membayar, jangan dia jangan dia merasa rugi dalam membayarkan sejumlah harta untuk pendidikan anak-anaknya. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Itu adalah bentuk ta'awun kepada saudara kita, orang yang mengajar, kepada lembaga pendidikan, juga orang-orang yang belajar dengan subsidi silang tadi. Ya, jadi wallahu alam, yang tergambar hanya itu dulu, Ustaz Januar. Mudah-mudahan bisa sedikit membuka pikiran dan jadi sebagai sedikit solusi dari problematika ini, fenomena ya. Baik, Ustaz. Kita pindah ke penanya. Ini ada yang raise hand, ada Ibu Iis, Mama Feza. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya. Silakan. Atau kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya dulu, Ustaz. Jadi berikan kesempatan lagi kalau masih mau bertanya. Baik, Ustaz. Kita banyak mendengar, Ustaz, kisah-kisah bagaimana para ulama salaf di dalam mendidik, ya. Ulama-ulama salaf itu banyak sekali kisah-kisah tentang ulama yang dididik oleh orang tuanya. Tapi beberapa orang itu mengatakan bahwa cara mendidik ala orang tua para ulama tersebut itu udah nggak relevan.
dan juga nggak bisa dipakai lagi dikarenakan perbedaan zaman. Apakah pernyataan seperti ini benar atau tidak, Ustaz? Ini pertanyaan berat ya, Masya Allah. Jadi perbedaan zaman ya dari bagaimana lingkungan, bagaimana pemaling-pemaling yang ada pada setiap zaman itu berbeda-beda. Dimaklumi bersama, ini nggak bisa kita pungkiri. Akan tetapi asal pendidikan itu sama. Asal pendidikan itu sama. Bagaimana prioritasnya, bagaimana caranya itu sama. Kita melihat ya sesuai dengan keadaan sekarang. Ya, sesuai dengan keadaan sekarang. Tapi asal pendidikan itu sama. Apa yang harus ditanamkan terlebih dahulu? Apa yang jadi prioritas dalam mendidik? Ya, bagaimana akhlak seorang pendidik kepada orang yang dididik? Ya, ini sama, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, adapun perubahan-perubahan zaman dengan berbagai macam pemalingnya, berbagai macam perkara yang bisa menghalangi seorang dari beristiqomah, ini yang perlu disiasati. Ya, adapun asal pendidikan itu tetap sama, tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Misalnya dalam mendidik itu asalnya dengan lemah lembut, ya, maka tetap dengan lemah lembut. Ya. Dalam mendidik misalnya terkadang seorang butuh untuk mengiqab, maka tetap kita mengiqab dengan batasan-batasan. Ya. Misalnya perkara sholat tadi, ya tetap kita didik orang dengan perkara sholat. Ya, misalnya diperintah ketika 7 tahun, ketika 10 tahun, kalau tidak mau sholat, maka dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, ya, tidak melukai. Ya. Kemudian juga sekalian aja mengingatkan, bagaimana tentang memukul anak, ini perkara yang uh, diperhatikan. Ya, bagaimana tidak bergampangan seorang memukul anak-anaknya. Ya. Rasulullah SAW mencontohkan dalam perkara sholat. Ya. Bukan berarti hanya terbatas dalam perkara sholat saja. Ya. Dalam perkara lain, kata Syekh Nusaimin, ya nggak apa-apa seorang apabila terpaksa memukul anak-anaknya, dia pukul. Tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, ya, dia memukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang bukan menimbulkan luka. Kemudian yang kedua, itu pukulannya maslahat untuk si anak. Kapan tidak bermaslahat? Halo, Ustaz? Suaranya terputus, Ustaz. Apa? Tidak disyariatkan penumpah kesalahan dan misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Kemudian yang keempat, tidak boleh memukul dengan menghinakan. Ini tidak boleh. Ya. Dia pukul dengan menghinakan, misal disertai dengan kata-kata yang merendahkan. Ini tidak boleh. Atau dia pukul di hadapan teman-temannya. Ini tidak boleh. Ini menghinakan. Ya, terkadang penghinaan ini lebih berbekas dibandingkan pukulannya. Jadi terkait dengan memukul anak, ini harus hati-hati sekali. Tidak boleh bergampangan. Tidak boleh bergampangan. Ya. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan anak apabila sudah balik itu tidak dipukul. Ini ijtihad beliau. Ya, ijtihad beliau. Anak sudah balik itu tidak dipukul. Ya, kan, tapi diajak bicara, disabari. Ya, seperti itu. Ya. Jadi asal dari pendidikannya itu sama. Prioritas-prioritasnya, akhlak-akhlak pendidiknya itu sama. Adapun yang disiasati adalah apa-apa yang terjadi pada zaman-zaman yang berbeda tadi. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita masih berbicara perihal masa kecil para ulama salaf mungkin. Atau di mana kita lihat banyak sekali yang hanya, jadi para ulama itu dididik oleh ibunya saja dikarenakan ayahnya meninggal, Ustaz. Dan hal ini kalau kita lihat juga sama seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami, di mana ayah beliau itu meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan. Ya, sedangkan beliau diasuh oleh ibunya, kemudian ibu susunya. Nah ini, apakah ada hikmah yang tersembunyi di balik fenomena ini? Oke. Ya. Perkara ini sebetulnya bukan hikmah yang tersembunyi, tapi hikmah yang terpapar di hadapan kita. Ya, tidak tersembunyi.
Ya, bagaimana hikmah itu banyak sekali. Yang kita ketahui saja dari perkara ini begitu terang. Ya, bagaimana uh, kesolehan seseorang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan di tangan ayahnya atau di tangan ibunya. Ya, seperti itu. Ya, uh, menunjukkan bahwa seorang itu tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir akan apabila seorang itu dia bertakwa. Bagaimana disebutkan tadi di kisah Al-Kahfi, ya. Jadi kapan seorang bertakwa, maka akan dijaga keturunan-keturunannya, ya. Apabila seorang berbuat baik, maka Allah akan jaga keturunan-keturunannya. Bukan hanya Rasulullah SAW, ya, bahkan para nabi sebelum beliau pun, ya, bahkan Nabi Isa alaihi salam tidak punya ayah, ya, tidak punya ayah. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam tidak pernah disebut-sebut ayahnya, yang disebut hanya saudara laki-lakinya, ibunya, saudara perempuannya, seperti itu. Jadi dari kalangan para ulama pun banyak sekali. Itu sebagai apa ya? Sebagai pelajaran bagi yang lainnya juga, ya. Bagaimana seorang itu bisa tumbuh menjadi seorang yang bermanfaat sekali bagi manusia, ya, bagi kehidupan manusia, walaupun tanpa seorang ayah, ya, supaya orang-orang yang ditimpa seperti apa-apa yang menimpa mereka itu menjadi bersemangat, ya, tidak putus asa. Wah, dia tidak punya ayah, atau saya tidak punya ayah, saya tidak bisa lagi lah menjadi orang. Nah, ini sebagai bentuk contoh bagi yang lainnya juga, ya, sebagai pelecut, ya, bahwa perkara-perkara ini bukan penghalang bagi seseorang, ya, untuk menjadikan dia sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Demikian. Adapun hikmah-hikmah yang lain itu sangat banyak. Yang jelas terlihat aja seperti itu. Ya, bagaimana kesalehan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Manusia hanya bisa menapaki jalan-jalannya. Selama mereka berusaha, maka tidak akan ada yang sia-sia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, ya, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, kemudian juga sebagai motivasi bagi yang lainnya, membuat mereka tidak putus harapan dan putus asa dari mendidik anak-anak mereka. Allahu a'lam. Ayo Ustaz. Kita masuk ke sesi pertanyaan chat. Di sini ada Abu Abil. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar anak menghindari perbuatan bohong dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik? Jazakumullah khairan Ustaz. Afwan Ustaz. Wanita saja jazakallahu khairan. Perbuatan apa, Ustaz Januar? Ustaz, bohong. Iya, berbohong. Jadi menghindari perbuatan bohong dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Baik. Yang pertama, ya, seperti biasa, seorang berdoa kepada Allah. Ini bukan perkara klise, tetapi memang harus seperti itu. Dalam setiap perkara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan anak-anak keturunan kita menjadi hamba-hamba yang jujur. Kemudian kita sampaikan kepada mereka tentang keutamaan kejujuran. Keutamaan kejujuran, bagaimana tercelanya sifat yang bertolak belakang dengan kejujuran, seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah berusaha untuk jujur, ya, ketika mereka mengakui kebohongannya, kita apresiasi. Bukan apresiasi pelanggarannya, tapi apresiasi dia sudah berani untuk jujur. Jangan di-iqab langsung, ya. Dicari kenapa sebab dia seperti itu, ya. Jadi kita apresiasi kejujurannya supaya dia tidak kapok jujur, ya. Jangan kita perintah jujur lalu ketika dia jujur kita kasih hukum ditabuk atau misalnya ini kapok nanti tadi. Dia mikir, wah saya jujur ntar malah gawat ini resikonya ini, seperti itu kan. Jadi kita apresiasi, ya, walaupun berat itu kita apresiasi. Ya alhamdulillah Abi sudah melihat kamu jujur, ya nanti kita lain kali kalau menghadapi permasalahan kita cari solusi-solusinya. Apabila berulang sabar, ya kita saja sudah tahu hukum, sudah tahu batasan-batasan Allah, terkadang kita
terkadang kita lalai juga, terkadang kita rusak juga batasan-batasan tadi. Ya, demikian juga anak kita yang lebih mudah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kita bersabar kepada mereka, ya, berbuat baik kepada mereka, maafkan mereka, ya maafkan mereka. Ya, 1 kali, 2 kali maafkan mereka. Ya, kalau kita terjatuh, terpancing, maka istighfar, istighfar, jatuh. Ya, kita perbaiki perkara-perkara atau tempat-tempat yang membuat kita gampang jatuh untuk marah. Kita perbaiki di situ, kita jauhi. Ya, jadi apabila terjadi kesalahan berulang, maafkan saja. Ya, maafkan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'azadallahu 'abdan bi'afin illa izza." Tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan rasa maaf yang dia berikan kecuali kemuliaan. Apabila anak kita tahu dia salah, kemudian kita maafkan, maka kita akan menjadi mulia di pandangan mereka. Akan menjadi mulia di pandangan mereka. Ya. Apabila kita ingin dimuliakan oleh anak-anak kita, beri maaf. Ya, beri maaf. Akan tapi bukan sekedar memberi maaf, ya, diberi nasihat, berusaha diperbaiki, diberikan wejangan terus, ya. Kita kan kadang-kadang nggak sadar, ya, kita juga senangnya dibaikin terus, ya, sama Allah. Kita maksiat, ya, tetap diberikan nikmat, tidak dihukum, ya. Kadang-kadang perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini yang membuat kita meleleh, ya, membuat kita ini kisar, membuat kita patah di hadapan Allah untuk kembali kepada Allah. Demikian juga anak-anak terkadang seperti itu. Ketika perbuatan baik kita terus-menerus kepada mereka, maaf kita terus-menerus kepada mereka, mereka akan malu, ya, akan lembut hatinya. Wah, nggak mau saya mengkhianati abi saya lagi, nggak mau saya mengkhianati umi saya lagi. Walaupun besar tarikannya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan atau melakukan perkara yang tidak jujur. Ketika didapati perkara seperti itu, maka mudah-mudahan Allah akan berikan kelembutan hati padanya untuk jujur. Jadi seperti itu. Kadang-kadang seperti itu kan. Kita maunya dikasih baik. Bahkan yang Anda dapati dari orang yang biasa mengurus orang-orang gak waras yang ada di berkeliaran di jalan-jalan, mereka itu mau nurut, mau diajak bicara, kalau dibaikin kan. Kalau mereka dipaksa di caci maki atau apa, mereka ngelawan, lebih ekstrim lagi. Tapi kalau kita baikin, kita kasih makanan, ya, ya dikasih rokok biasanya, ya orang gila itu dikasih rokok nurut biasanya, karena mereka ya bukan berarti kita kasih rokok dan ya enggak, ini perbandingan aja. Orang gila ya dibaikin dia baik gitu, baik, mau nurut, diajak ke rumah sakit, kalau enggak gitu tarik-tarikan katanya seperti itu. Ya, jadi kepada anak-anak juga bisa mungkin kita berlemah lembut. Ya, kalau kita jatuh kepada perbuatan jafa, ya kasar dan misalnya, maka kita segera berupaya untuk berubah. Kita lihat diri kita, wah saya jatuh kalau di perkara-perkara ini, maka kita berusaha menghindari perkara-perkara tadi. Jadi sama-sama berubah. Ya, kita berusaha lemah lembut, maafkan mereka, cari jalan-jalan yang mengantar kepada perbaikan. Ya, kita carikan solusi buat mereka juga. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan di sesi pertanyaan live chat. Bismillah, apun izin bertanya, apakah mendidik anak laki-laki dengan lemah lembut juga, dan bagaimana cara membatasi pertemanan yang baik buat anak-anak, padahal anak-anak untuk bersosialisasi? Nah, ini senada dengan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, di zaman sekarang ini, ada isu tentang emansipasi wanita. Ya, jadi banyak digaungkan, ada banyak aktivis-aktivis yang menggaungkan emansipasi wanita. Nah, terlepas dari pro dan kontra terhadap isu ini apakah ada perbedaan dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan di zaman ini, Ustaz? Oke, ya, Masya Allah. Ini sampai jam berapa nih, Ustaz? Sampai 8.30, Ustaz. Nggak buru-buru ya? Barakallahu fiik. Asal mendidik, ya, adalah seorang diberikan sifat yang lembut pada asalnya. Ya, sifat yang lembut pada asalnya, bukan sifat yang keras, ya, bukan. Rasulullah SAW bersabda, "Rifq la yakunu fi syai'in illa dzana, wa la yanzawan syai'in illa syana." Ya, kelembutan itu, rifq itu tidaklah pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan dia akan menjelekkan sesuatu tersebut. Ya. Dan kelemah lembutan ini dicintai Allah Ar-Rahman.
irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, berkasih sayanglah kalian, sayangilah yang ada di bumi, saya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Jadi seorang didik di atas kelemah lembutan, ya kan? Tapi bukan berarti apa sama, ya berbeda, ya berbeda. Bagaimana anak laki-laki itu diajari tentang rojuliyah, ya ayahnya mengajari tentang rojuliyah, bagaimana sifat pemberani, ya pemberani. Bagaimana pemberani bukan berarti harus kasar, nggak seperti itu. Ya Rasulullah SAW itu orang yang paling pemberani. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika berkata, apabila terjadi peperangan yang sangat berkecamuk, sudah mengerikan sekali, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah orang yang paling pemberani, kan? Tapi beliau adalah orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut. Jadi nggak mesti orang yang pemberani itu kasar, enggak. Ya, nggak mesti orang yang mau berkorban itu orang yang nekat, orang yang kasar, enggak. Ya, diajari rojuliyah, ya sifat-sifat laki-laki, bagaimana pemberani, mau berkorban, ya menahan kesulitan, ya menanggung amanah. Ini diajari laki-laki seperti itu, ya diajari laki-laki. Demikian juga perempuan, diajari bagaimana sifat-sifat kewanitaan dari ibunya. Akan tetapi asalnya tetap dia di atas kelembutan, di atas kelembutan, ya di atas kelembutan. Baik, ya jadi isu-isu emansipasi dan yang misalnya itu adalah bualan dari orang-orang Barat. Yang mereka sendiri pun merendahkan para wanita. Ya, tidak ada yang memuliakan para wanita melebihi agama ini, melebihi agama Islam. Mereka merendahkan para wanita. Ya, mereka melontarkan isu-isu ini lalu melemparkan para wanita kepada kebinasaan. Ya, lihat bagaimana perempuan, ya mereka katakan berhijab itu menghalangi hak-hak mereka, dibiarkan mereka keluar, lalu tercabutlah rasa aman, ya tersebarlah berbagai kerusakan, ya terjadinya pelecehan. Ini dimaklumi bersama, itu adalah bualan orang-orang kafir, orang-orang yang menginginkan kerusakan. Adapun Islam, dia adalah agama yang hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan segala sesuatu hak-haknya, ya memberikan segala sesuatu hak-haknya. Kemudian terkait dengan sosialisasi, ya ini dijaga ya bagaimana anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, terlebih lagi ketika menjelang balik itu mulai interaksinya dilihat, ya jangan bergaul dengan lawan jenis, ya jangan bergaul dengan lawan jenis, ya ini diperhatikan. Kemudian juga apabila di kalangan yang sejenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ada anak-anak yang bermasalah, maka dikeluarkan anak-anak yang bermasalah itu dari pergaulan karena akan merusak. Ya misal di tengah anak-anak laki-laki yang bergaul itu ada satu yang terindikasi atau yang mulai lemah gemulai. Ya, maksudnya gemulainya bukan gemulai lemah lembut tapi mengarah ke perkara yang tidak baik. Maka ini dipisah, ya. Jadi diberikan perhatian khusus. Ya, jangan dicampur terus nanti bisa berbahaya. Terkait dengan sosialisasi, ya juga anak kita itu tidak dituntut untuk mengenal banyak orang di usia itu. Di usia SD itu nggak dituntut untuk mengenal banyak orang. Ya, nggak dituntut untuk bersosialisasi dengan sosialisasi yang hebat sekali. Ya, nggak seperti itu. Ya, cukup dikasih lingkungan yang baik saja, teman-teman bermain yang baik saja, lingkungan rumah yang baik saja, itu sudah mencukupi bagi mereka. Nggak dituntut mereka punya jaringan yang luas. Ya, bahkan kita pun dulu ketika mengalami masa-masa sekolah ya di sekolah-sekolah umum, teman sekolah kita itu ada puluhan orang, tapi yang jadi kawan kita betul paling hanya beberapa orang saja ya. Jadi nggak butuh circle yang luas sekali, terlebih lagi di usia-usia mereka. Cukup hadirkan, ya, cukup fasilitasi, cukup upayakan lingkungan yang baik ya bagi mereka untuk bermain, untuk belajarnya, seperti itu saja. Allahu a'lam. Ustaz, kadang ada orang tua yang seperti ini, Ustaz. Jadi dulu dia dididik waktu kecil, dididik dengan keras, dengan kata-kata yang kasar, kadang digebuk gitu loh. Kemudian ketika besar dia pun menerapkan hal yang sama kepada anaknya. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah memang
yang seperti ini dibenarkan atau mungkin memang harus diubah? Sip, sip. Insya Allah ya, saat ini fenomena ya, fenomena. Fenomena, benar fenomena, Masya Allah. Yang jadi tolak ukur suatu kebenaran itu bukan apa yang berjalan di tengah suatu kaum, ya, bukan apa yang pernah dia alami, bukan apa yang pernah dia dapatkan dari orang tuanya. Tolak ukur suatu kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau itu melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Dia melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Ya, tinggal bersama Rasulullah SAW, melayani Rasulullah SAW. Tidak pernah Anas bin Malik dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dikatakan ke Anas bin Malik, kenapa kamu nggak lakukan ini? Ya, nggak pernah. Kenapa kamu mengerjakan ini? Nggak pernah. Ya, itu Rasulullah SAW dalam mendidik, Ya, seperti itu. Jadi asal mendidik, bagaimana tadi disebutkan itu lemah lembut. Ya, kalau kita pernah dididik dengan penuh kekerasan seperti tadi, maka bukan berarti didikan tersebut benar. Ya, bukan berarti didikan tersebut benar, dan seorang harus berubah. Dia putus rantainya. Kalau kita seperti itu lagi, khawatirnya anak kita seperti itu lagi juga kepada keturunan. Ya, jadi harus diputus rantainya. Ya, seorang harus bersabar. Ya, dan jangan seorang itu mengatakan, saya dulu diginiin, maka saya begitu juga. Ini inner child. Ya, nggak bisa. Saya harus minta orang tua saya minta maaf dulu, baru saya mau berubah. Ya, sebagian kan seperti itu. Ada yang masuk ke psikologi seperti itu. Kalau seperti ini nggak selesai-selesai. Ya, terkadang orang tua kita, ya semoga Allah berikan taufik, semoga Allah ampuni mereka, itu uh, tidak belajar agama. Tidak belajar agama. Mereka sibuk dengan mencari nafkah, menghidupi kita. Maka kita berikan uzur-uzur kepada mereka, kepada orang tua kita. Ya, doakan mereka, berikan uzur. Kalau masih hidup kita dakwahi. Ya, jangan kesalahan-kesalahan mereka kita warisi, kita berikan lagi ke anak-anak kita. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, lihat Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang beliau dapatkan ketika beliau masih kecil. Akan tapi tidak menghalangi beliau alaihi salam untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik kepada makhluk Allah, kepada saudara-saudaranya. Ya, jadi tidak mesti seperti itu. Ya, seorang berubah, dia putus rantainya, dia berikan uzur kepada orang tuanya dulu. Ya, dia doakan orang tuanya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, karena waktunya sudah mendekati pukul 8.30 ya. Pertanyaan terakhir. Saat ini banyak kita temui nih permasalahan antara guru dan murid di sekolah, di mana murid dan orang tuanya ini seperti kurang adab dengan gurunya si anak. Jadi baik guru itu guru sekolah atau guru les atau guru ngaji, ya terlebih guru ngaji yang suka didiskreditkan ini. Nah tentu ini karena perbedaan pemahaman adab antara orang tua dan guru tentunya ya. Maka seringkali si orang tua ini merasa bahwa sikapnya dengan si guru itu sudah cukup, sudah pantas segitu aja pokoknya. Jadi omongannya, gayanya, tutur katanya, bahkan ada yang merasa saya bayar di sini menyekolahkan atau mengkhususkan anak saya ini saya bayar. Nah dan itu nggak perlu pengagungan. Jadi orang tua ini merasa nggak perlu pengagungan yang lebih. Bahkan seringkali orang tua ini menggibahi gurunya itu di depan anaknya, menjelek-jelekan, ya menghina, merendahkan gurunya itu di depan anak yang akhirnya menyebabkan hilangnya respek si anak kepada gurunya. Dan sekolah juga berusaha kan untuk memfasilitasi dan menyamakan visi dengan mengadakan program kajian, atau sekolah juga berusaha membantu siswa-siswa yang tidak yang kurang ekonominya kurang dengan membuka program donasi. Namun kebanyakan orang tua ini apatis, Ustaz. Apatis di sini maksudnya tidak mau ikut dengan alasan ini dan itu. Jadi untuk share aja, jangankan ikut gitu ya, ikut program dengan harta misalkan ya, konten donasi atau misalkan dengan hadir untuk share infonya aja itu berat sekali, Masya Allah. Kita nggak ada kita dapati orang tua yang seperti ini. Nah ini bagaimana solusi atas permasalahan yang seperti ini? Ini perkara yang berat ya, perkara yang berat. Jadi seorang dia mengagungkan atau menghormati guru dari anak-anaknya, itu adalah bentuk pendidikan juga untuk si anak. Ya, apabila seorang menjatuhkan kehormatan gurunya si anak di depan anaknya,
maka sebagaimana antum sebutkan tadi, Ustaz, si anak akan kehilangan respek. Dan ketika kehilangan respek, dia akan menolak mengambil ilmu dari guru tadi. Kalau diambil pun diambil dengan penuh kecurigaan, diambil dengan penuh was-was. Dan ini jelek sekali dalam pendidikan. Ya, akarnya akan jelek sekali. Ya, bahkan akan merusak bukan hanya si anak, akan tapi kawan-kawannya juga. Kawan-kawannya juga. Ketika dia melihat ada seorang murid yang seperti itu, teman-temannya akan sedikit banyak terkontaminasi. Jadi kalau seorang dia ingin anaknya belajar dengan benar, ya hormati si guru si anak di depan anaknya tadi. Ya, ini bukan berarti apa ya? Bukan berarti merendahkan diri sendiri, enggak. Ya, misalnya seorang merasa dirinya itu tinggi, ya, misalnya, lalu si pengajar dianggap sebagai kurang ilmunya, ya seandainya dia nggak mau menghormati seperti itu, seandainya ya, nggak menghormati orang lain, minimal dia tundukkan ketika dia berada di depan anaknya, supaya anaknya tidak tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan. Ya. Dan pada hakikatnya harusnya seorang bersyukur ya ketika ada orang yang mau meluangkan waktunya untuk mengajari anak-anak dari anak-anak kaum muslimin. Ya. Dia berikan hormat di situ, dia berikan rasa terima kasihnya di situ. Mungkin dia walaupun tinggi ilmunya tapi tidak sempat untuk mendidik anak-anaknya, tidak sempat untuk berbicara dengan anak-anaknya. Seperti itu. Jadi seorang yang menggibahi gurunya, guru si anak itu hakikatnya sedang merusak si anak sendiri. Ya, sedang merusak si anak sendiri. Ketika pindah pun, ya, ketika pindah dari satu tempat ke tempat lain, si anak akan terbiasa, ya, membicarakan si guru dia dengan orang tuanya, akan terbiasa seperti itu. Ini merusak si anak, ya, bukan saat itu saja, nanti pun seperti itu, dimaklumi bersama, guru adalah manusia, tidak ada yang sempurna. Kalau dicari kesalahannya pasti ada. Demikian juga orang tua juga, kalau dicari kesalahannya pasti ada. Jadi seorang saling menutupi demi saling menghormati demi si anak juga, ya, menjaga persaudaraan di kalangan kaum muslimin, demi pendidikan anak juga. Ini diperhatikan ya, karena kapan sudah dibuka pintu-pintu ini, nanti yang repot orang tuanya sendiri. Ketika pindah ke tempat, ya, seperti itu lagi. Pindah ke tempat lain seperti itu lagi, ya. Jadi hendaknya pintu ini ditutup, ya. Seorang ihtiram kepada guru-gurunya, ya, kepada guru-guru si anak, dan kita pun mendidik anak untuk menghormati guru-gurunya. Itu memang didapati seperti itu. Karena asalnya si anak itu menghormati guru, asalnya seperti itu. Karena guru menawarkan pengetahuan yang baru. Ya, ini ketika si anak cerita tentang gurunya, kebaikan gurunya, maka kita bantu si anak untuk lebih menghormati gurunya sehingga semakin semangat dia belajar. Memang seperti itu tabiatnya si anak-anak kecil, seperti itu. Jangan diubah, biarkan mereka menghormati gurunya. Ya. Kemudian terkait dengan penyamaan visi, memang belajar di mana saja, bisa di mana saja kan, tapi kalau sudah di lembaga-lembaga khusus, biasanya mereka kan punya punya misi-misi khusus yang menjadi ciri dari lembaga tadi, atau punya aturan-aturan yang menjadi khas dari lembaga tadi. Dan ini hendaknya disamakan visinya antara guru dan orang tua, dan untuk bisa sama ya harus ada komunikasi. Jadi untuk pendidikan anak-anak ya seorang memang harus berkomunikasi, harus menyamakan persepsi, harus menyamakan visi. Ya, kalau ditinggalkan khawatir tidak optimal nantinya. Kemudian terkait dengan penyebaran donasi dan misalnya seorang bertakwa kepada Allah, dia bertawun di atas kebaikan dan ketakwaan Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Tiba kita di penghujung acara ini, sebelum kita tutup, closing statement Ustaz. Sedikit closing statement sebelum kita tutup pertemuan ini. Tafadhol Ustaz. Ya, sebelum kita tutup ya, sebagai orang tua tadi yang Anda sebutkan, Anda ingin mengingatkan saja, kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap belajar. Ya, di antara wasiat para ulama adalah seorang itu belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar.
ketika mengajar pun kita tetap belajar. Jadi tetap belajar, ya, tawadhu seorang dalam belajar, ya. Kemudian seorang berusaha mengubah dirinya sedikit demi sedikit. Apabila belum bisa langsung berubah, kita ubah diri kita sedikit demi sedikit menuju pribadi yang Allah cintai dan Allah ridhoi, sehingga akan Allah berikan keberkahan dengan apa-apa yang kita usahakan dan upayakan di kehidupan dunia ini, dalam pendidikan anak ataupun yang lain. Itu insya Allah perkara yang membantu. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang luar biasa untuk hari ini. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khairan pada rekan-rekan semua yang telah hadir, Bapak Ibu dan yang telah hadir di kajian parenting kontemporer pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan. Ya, insya Allah ini agenda rutin dan kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan tema atau pembahasan yang berbeda tentunya. Dan juga sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar dukung kami dengan cara follow atau subscribe sosial media kami, baik dari Instagram, YouTube, ataupun Facebook, untuk mendapatkan informasi-informasi dan faedah-faedah yang insya Allah bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian. Akhir kata, saya mohon maaf ya, mewakili semua rekan-rekan yang ada di sini, mewakili semua segenap rekan-rekan yang ada di Sekolah Quran Internasional, memohon maaf apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.